Masih buka mulutmu deh. Ini lepas. Paham? Dibuka begini kita tanya sakit enggak? Kalau sakit dia kasih bahasa isyarat. Sakit. Kemudian depresi. Tertutup rapat enggak? Lalu kalau dia tertutup seperti ini, kita buka bibirnya, lihat giginya, apakah simetris posisinya atau tidak. Ya, jangan sampai waktu depresi ini lari ke sini. Paham ya? Atau ke sana. Sudah? Sudah ya? Lalu ditanya sakit tidak? Kemudian lihat untuk ke depan, ini dipegang. Ini angulus inferior di sini, kita suruh buka, lalu kita dorong ke depan. Ini tadi ya, kembali, dorong ke depan. Ini ke depan ini, atau mana handscope? Satu handscope. Sekarang kalian mulai pakai handphone. Pakai handphone yang strategisnya. Lihat, pegang ininya begini ya, buka mulutnya, tarik ke depan, jangan terlalu dibuka, tarik ke depan. Ini ditarik. Ini ditarik ke depan. Tarik. Ini adalah protrusion. Kemudian retraksi, dorong ke belakang. Tutup, jangan terlalu dibuka, dorong ke belakang. Jangan terlalu keras ya, kalau terlalu keras dislokasi. Buka sedikit, dorong ke belakang. Terasa kok. Bisa kita rasakan pada waktu kita pegang di sini. Kita pegang di sini, perhatikan nih, dicuping hidungnya, telinganya, kemudian buka sedikit, baru kita dorong. Itu kentara ke belakang. Jadi protrusio, retrusio, kentara sekali nih. Protrusio, retrusio. Oke ya? Waktu buka, kita buka begini, waktu tutup, kita tutup begini. Bagaimana yang deviasi, lihat. Pasang begini, buka sedikit. Nah. Oke? Sudah? Sekarang sudah sampai di apa ini? Active movement tadi dia lakukan sendiri. Sekarang passive movement yang saya lakukan tadi. Oke? Kemudian skill test. Nah, tesnya pertama diraba di sini, disuruh buka mulutnya sedikit, tutup, buka sedikit, tutup. Ambilkan lagi satu handphone. Sudah pakai handphone semua dua-duanya. Sementara itu kamu lakukan. Oke. Duduk. Kamu lihat di sini enggak? Enggak. Ya. Lihat. Saya buka mulutnya, saya kasih masuk tangan saya sampai saya dapat angulusnya di dalam ujungnya. Oke. Setelah itu saya buka ke bawah, kepala ditahan. Ya, saya buka ke bawah dan tangan satu saya kasih naik ke atas untuk memeriksa seperti apa gerakannya dan bunyinya. Nah, kemudian saya dorong ke bawah. Ini itu. Kau rasa lu? Kemudian gigit sedikit tanganku, gigit sedikit, gigit lagi. Terasa terbuka di dalam waktu dia gigit. Buka, terasa terbuka ke bawah.
Oke, ini adalah pemeriksaan spesifik. Langsung diraba dia punya sendi. Ini dia sendi. Terbuka, tertutup, tarik ke depan, ke belakang, ke samping. Ini gerakan pemeriksaan spesifik. Pertama raba di sini, tutup, buka, tutup. Nah, sudah terasa. Buka. Adakah mulus di sana? Adakah dislokasi? Adakah krepitasi? Tutup. Setelah itu masuk ke dalam tangan sampai di ujung di dalam. Kemudian kita buka seperti ini. Apakah terbuka atau tidak? Dan ini ujung jari telunjuk dia berada di cuping hidung. Di ini hidung di atas. Tutup. Buka. Tutup. Terasa jari telunjuk saya meraba gerakan di sini, sementara ibu jari saya meraba di belakang, di dalam. Oke? Nah, sama kalau kita gerakan untuk deviasi. Oke, jadi yang pas dilakukan di sini observasi, lakukan skill test untuk lebih meyakinkan bahwa ada nggak fraktur, ada nggak dislokasi, ada nggak joint block. Semua dilakukan pemeriksaan dengan tes seperti ini. Is okay? Lakukan peragaan mulai dari talk, observation, kemudian touch, gerakan. Belajar dulu yang pertama, talk dulu. Yang kedua observation, yang ketiga palpasi. Yang keempat active movement, yang kelima pasif movement, yang keenam skill test. Lakukan berpasang-pasangan.
Tapi hati-hati retraksi ya, jangan begitu. Buka sedikit. Nah, ini retraksi. Ini protrusio, protraksi. Retraksi, deviasi. Lakukan dengan baik ya, lakukan dengan baik. Elevasi ke bawah. Ke bawah ya. Tarik ke depan. Bisa. Tarik ke depan. Oke, siapa yang sudah angkat tangan? Sudah yang sebenarnya ya, dari asal nasihat ya. Sekarang pemeriksaan spesifik berikutnya. Lihat, ini ada keran. Kasih gini, ambil semua barang-barang. Lihat. Lalu buka. Nah, ini berapa bukanya ke bawah ini? Nah, berapa senti? Dari gigi, batas gigi atas dan batas gigi bawah. Oke? Ini masuk batas gigi atas. Batas gigi atas, batas gigi bawah. Ini batas gigi atas, ini batas gigi bawah. Jadi bukan di sini sampai ke sini ya, salah. Berapa senti ke dapat? 5 sampai 6. Sini. Kasih di atas lagi. 6. Atau kalau tidak ada meteran, buka dulu. Nah ini dia. 3 jari masuk. Kalau ada 4 jari itu orang suka ketawa terbahak-bahak. Kalau 3 jari berarti benar ya? Jadi masih bisa. Tidak bisa. Sampai spesifiknya berikut refleks hammer mana? Siapa punya tadi ini? Siapa punya tadi? Mana refleks hammer? Saya suruh bawa refleks hammer. Ini. Nah perhatikan nih. Buka mulutku sedikit. Ketika dia buka mulut, ini dia. Coba. Ada contohnya. Ayo. Tuh. Mana lihat? Tes ini dilakukan untuk menilai refleks dari TMJ, okay? Untuk menilai terutama nervus cranial link. Jadi seperti ini, kita punya tangan seperti ini, lalu tangan kita pukul. Nah, kalau ini juga boleh.
Boleh ini buka mulut sedikit sekali. Itu akan lihat ada nggak? Iya kan? Ada nggak lihatnya? Sekarang akan pasien lihat cara mulut pasien rileks dan terbuka. Selanjutnya terapis meletakkan ibu jari dan mengetuk ibu jari dengan refleks palu. Jika rahang terlihat memang tesnya akan positif. Lihat nih, nah buka sedikit ya. Lalu tutup. Ini dipukul. Nah, ketika dipukul begini lalu dalam tertutup begini berarti nervus cranialis 5 positif. Kenapa nervus cranialis 5 positif? Karena nervus cranialis 5 ini berhubungan dengan TR. Lakukan. Nah, kalau dia langsung di kalau dia langsung normal. Kalau dia tertutup, refleks tertutup, berarti ada gangguan pada nervus cranialis ini. Itu hubungannya dengan TND. Lakukan yang benar, yang sifatnya positif. Kau pukul langsung, pasien tutup perutnya. Benar ya, benar. Apa yang posisinya sedikit dulu, relax. Langsung Keras sekali ya. Ini namanya Fostex. Itu Fostex. Untuk menentukan patologi pada nervus cranialis ke-7 atau nervus facialis. Biasanya Bell's palsy. Ada hubungannya, itu dia. Caranya bisa diketuk atau bisa diraba. Oke? Ada caranya untuk kelenjar parotik yang terletak di atas otot masseter. Jika muncul kontraksi twitch otot facialis maka positif. Ini dia. Ini apa yang diketuk tadi? Otot apa? Mengetuk kelenjar parotik yang terletak di atas otot masseter. Otot punya di sini dia. Tuh, lihat. Ini otot, ini di sini. Dekat dengan cuping hidung ini, cuping telinga ini. Nah, dipukul ini, Anda lihat. Ketika dipukul terjadi kontraksi. Lihat kontraksinya. Lakukan begini, Bro. Oh. Ya, ini dia masseter, saya pukul, ada parotik di sini. Nah, lakukan semua. Ambil satu balon. Tadi dekat mana? Di atas masseter. Masseter kan di sini. Sini ya. Ke sini. Jadi ototnya berkontraksi. Kontraksi. Saya. Ya, bagusnya. Bagus. Nah, lihat nih. Ini contoh bagus. Bagus. Lihat ya, saya pukul. Nah. Lihat, ini bagus sekali. Ini contohnya. Mantap. Nah.
Berarti itu orang syarat betul. Kalau ini tadi syarat kelima. Langsung tutup ya. Sebentar. Ya, langsung dia tutup. Itu syarat kelima. Pada sebenarnya syarat itu bayangkan, padahal dari yang itu adalah gas palsi. Oke, berikutnya skill test berikutnya menelan. Suruh dia menelan, minumkah atau menelan airnya, ternyata susah. Ternyata apa susah? Bisa menelan airnya. Terus mempunya apalagi susah. Menggerakkan tangan apalagi susah. Membuka dan menutup mulut susah. Oke? Oke ya? Ya, ini termasuk skill test. Lanjutkan skill test berikutnya. Ini yang tadi. Berikutnya ini. Ini sekarang mana? Apa? Stetoskop. Ini untuk mengetahui ada enggak fraktur. Oke? Dan gerakannya sangat spesifik. Anda lihat itu persis di sini. Ini dia, ini selalu jadi parameternya. Dipasang di sini, baru disuruh buka mulut. Tutup, pelan, buka. Tutup, pelan sekali. Buka lagi, lebar. Buka, pelan, terus. Tutup. Nah, ini ada bunyi, tak gitu. Tapi bunyinya bukan karena bukan karena fraktur, tapi dia mengalami sedikit disproporsi. Ini ada. Ini patologisnya ada. Ya, jadi ada bunyi. Waktu dia tutup, tak gitu. Di stetoskop terasa sekali, kencang sekali bunyinya. Oke, lakukan semua. Yang tidak masuk stetoskop, tidak tahu apa itu. Berarti pelan-pelan. Pelan-pelan, jangan cepat. Buka lebar, baru tutup pelan. Buka pelan, lebar, tutup pelan, tertutup terkunci. Tutup pelan-pelan. Siapa yang perlu saksikan ini? Kemudian ini. Ada, Cok. Ada. Kau dengar? Keras sekali. Tuk gitu. Seperti di dentuman kayak gitu. Ada saja. Ada, ya. Coba kau bandingkan di pipi yang sebelahnya. Pipi yang sebelahnya kau bandingkan. Lebar, baru itu pelan. Rasa, tuh ya. Sudah? Lakukan, bandingkan kiri dengan kanan. Bisa ada tapi tidak sesering itu kan. Pas dia buka itu, Iya, bukan. Coba saya dislokasi, bukan dislokasi. Ini dislokasi oleh ini ada patah. Ada patah apa ada dislokasi. Tapi kalau ada bunyi seperti ini namanya disproporsi. Apa? Banyak faktor. Mungkin dia mempunyainya salah selama ini, atau mungkin dia kalau ketawa terbahak-bahak sekali.
Tidak ada suara. Di TMJ. Sudah dilakukan? Kalau sudah, terakhir kalau spesifik, kamu di depannya pasien, di depannya persis, kemudian kau suruh kasih begini bibirnya, baru buka pelan sekali, baru kau lihat deviasi atau tidak. Deviasi atau tidak, atau gerakannya tidak simetris atau simetris. Jadi buka pelan sekali. Pelan, buka, masih bisa buka maksimal. Oke, tutup pelan. Ah, ini ada deviasi sedikit ke kanan. Buka, terasa ya? Buka, lebar, pelan. Ini ada deviasi sedikit ke bawah. Tutup pelan sekali. Oke. Itu terakhir. Lakukan. Siapa punya tadi? Berarti sambil produksi, bukan? Bisa, semua dibuat di situ. Bisa produksi, bisa. Keras. Intervensi manual terapi ini dia. Ini harusnya dilakukan di rumah sakit, tapi bisa juga dilakukan di lapangan. Andai saja kita yakin bahwa ini hanya subluxasi atau disproporsi. Anda lihat tuh, lihat misalnya yang kanan, ini kanan, oke, ini saya pegang ini, ya. Nah, ini seperti ini misalnya. Ternyata dia ada gangguan. Kalau dia buka selalu deviasi ke kiri, maka saya suruh buka, kemudian saya tarik ke kanan. Paham ya? Paham ya? Atau membukanya tidak bagus, maka saya kasih begini ke dalam. Lalu setelah itu saya dorong ke bawah. Setelah saya dorong ke bawah begini, baru saya suruh buka. Nah, suruh buka. Maka maksimal terbuka. Itu saya dorong ke bawah dulu, buka sedikit, dorong ke bawah, baru saya suruh buka, dan seterusnya. Up. Oke? Ini yang dilakukan. Atau teknik berikutnya, buka mulut. Lalu setelah buka mulut, tutup mulutnya, saya tahan. Tutup mulutnya kuat. Tutup. Tutup begini deh. Tutup mulutnya, kuat. Terus. Nah, ini dipermobile deh ini. Ada tisu. Ini belum saatnya sebetulnya untuk kamu belajar kayak gini. Lihat, buka mulutnya, baru tutup kuat. Waktu dia tutup, saya tahan. Tutup. Nah, ini hipermobile. Ini hipermobile. Atau saya memperkuat dia punya manseter, otot manseter ini otot perutnya. Caranya adalah lihat, saya kasih masuk begini, buka mulut. Gigit tanganku, kuat, berhenti, gigit lagi, kuat.